Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan AM Course, teman-teman. Kita kali ini akan melanjutkan pembahasan soal-soal TIU untuk tes CPNS bagian kedua. Di sini Mimin udah persiapkan 10 soal latihan ya dengan berbagai macam tipe. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Kita mulai soal yang pertama. Berapakah nilai pangkat 3 dari 19.683? Nah, kalau ada soal seperti ini teman-teman, nggak perlu cari nilai sebenarnya gitu ya. Jadi kita cukup memperkirakan saja. Kalau kita perhatikan di sini pilihan jawabannya cukup jauh. 17, 27, 37, 47, 57. Jadi berbeda 10 gitu ya. Jadi untuk itu kita lihat rentangnya saja. Misalnya 10 pangkat 3 itu kan 10 kali 10 kali 10 gitu ya. Kali 10 kali 10 itu artinya 1000. Ya, ini 19.000 nilainya, berarti masih lebih besar. 20 pangkat 3 artinya 20, 20, 20 ya. 20 kali 20 itu 400 ya. Kali lagi berarti 8.000 gitu ya. 20 kali 20 kan 400, 400 kali 20 lagi berarti 8.000. Nah, masih lebih besar. 30 pangkat 3 itu berarti 30 kali 30 900. 900 kali 30 lagi berarti 3 kali 9 27 berarti 2.700 gitu ya. Sorry, 27.000 ya. 27.000. Nah, ini 19.000 ya. Jadi kita udah dapat nih polanya teman-teman. 20 kuadrat itu 8.000, masih kurang. Kalau 30 kuadrat itu 27.000, ini udah lebih ya. Berarti jawabannya antara 20 sampai 30 pangkat 3 gitu ya. Yang 20 sampai 30 itu cuma satu, yaitu pilihan jawaban B gitu ya. Next, soal selanjutnya. 1/5 tambah 2/3 sama nilainya dengan sekian persen, berapa persen. Nah, di sini juga persennya dalam bentuk pecahan campuran, teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang alergi dengan persen-persen, nah, kita bahas ya. 1/5 tambah 2/3. Nah, ingat teman-teman, kalau penjumlahan bilangan pecahan, itu jangan lupa disamakan penyebut dulu. Jadi kita langsung ke sini aja. Jadi 5 dengan 3 penyebutnya itu cocoknya 15 ya. 5 kali 3 berarti angka satunya dikali 3 jadi 3. Ditambah 2-nya dikali 5. Jadi kayak kali silang gitu teman-teman ya. Jadi karena kita samain penyebut tadi 5 kali 3, maka yang atasnya dikali secara silang gitu ya. Berarti 10. Berarti hasilnya 13/15. Nah, karena ini dalam persen jawabannya teman-teman, maka kita harus kalikan dengan 100%. Begitu ya. 15 dengan 10 ya. Kita coret berarti di sini 3, di atasnya 2. Berarti sekarang sisa jawabannya 132 itu ya. Sorry kok 132 sih. 13 kali 2 itu 26. Hati-hati ya teman-teman kalau silap. Per 3 gitu ya. 26/3 kalau kita bagi ya, buat teman-teman yang udah lupa cara baginya nih, Mimin kasih tahu. 26 bagi 3 gitu ya. Nah, 3 kali berapa yang nilainya mendekati 26? Kalau kita kali 5 itu kan cuma 15, kali 6 itu masih 18, kali 7 itu 21, kali 8 24 gitu ya. Jadi 8 di sini di sini 24 gitu ya. Kemudian sisanya 2 di sini tadi gitu ya. Jadi hasilnya 8 gitu. 2/3 ya. 8 hasilnya, kemudian sisanya 2 masih dibagi dengan 3. Berarti 8 2/3. Ingat dalam persen tadi nilainya, berarti jawabannya yang A. Oke, teman-teman. Kita lanjutkan. Jika X kurang Y sama dengan 1 dan X kali Y sama dengan 30, manakah pernyataan berikut yang benar? Nah, di sini X kurang Y sama dengan 1. Di sini macam-macam ya jawabannya teman-teman. Ada X sama dengan Y kurang 1, 30X, bla bla bla. Jadi masih hubungan antara nilai X dan Y. Kita ambil dari persamaan yang pertama teman-teman. Ini kalau kita pindahkan Y-nya ke kanan, jadinya gini teman-teman. X sama dengan 1 tambah Y. Ya, atau boleh juga ditulisnya Y tambah 1, dibolak-balik. Oke.
Y tambah 1. Nah, jadi di sini teman-teman, Y itu bernilai negatif, dibawa ke sebelah kanan itu menjadi positif. Maka tulisnya bisa 1 tambah Y atau Y tambah 1. Nah, di sini udah jelas jawaban yang A itu salah, teman-teman ya. Jawaban yang A salah. Kemudian di sini juga langsung kelihatan bahwa jawaban B juga pasti salah karena kalau 30x artinya di sini 30x artinya x-nya dikali 30, maka jawabannya jadi 30 tambah 30y gitu ya. Artinya yang ruas kanan juga dikaliin 30 gitu. Jadi udah pasti salah yang B. Gitu ya. Yang C dengan yang D nilai X dan nilai Y yang ditanyakan kita cari nanti ya. Kemudian yang E ini juga sepertinya langsung salah ini ya. Tapi kita cari dulu lah. Nah, caranya gini teman-teman. Kita substitusikan ya, substitusikan itu artinya memasukkan nilai X ke dalam persamaan XY begini. Maka kita tuliskan begini. X-nya kita ganti menjadi nilai 1 tambah Y. Berarti begini. 1 tambah Y tutup kurung kaliin Y sama dengan 30. Paham ya teman-teman ya? Jadi nilai XY udah berubah menjadi 1 tambah Y karena nilai X-nya tadi nilainya 1 tambah Y. Nah, ini Y-nya kita kali ke dalam, kita kali ke dalam jadi Y ditambah Y kuadrat gitu ya, sama dengan 30. Oke. Nah, di sini teman-teman sampai sini ini udah persamaan kuadrat ya. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat. Ini nggak bisa kita hindari persamaan kuadratnya ya. Jadi kurang 30 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat itu yang kuadrat ditulis duluan. Nah, di sini kita tinggal faktorkan teman-teman. Ini sama dengan 0. Nah, jadi kita harus mencari angka yang ditambah dapat nilai 1 ya. Di sini Y-nya variabelnya 1 ya. Jadi yang ditambah dapat 1 dikali dapat min 30 gitu ya. Jadi ditambah dapat B dikali dapat C. Jadi nilainya adalah 6 dengan 5 ditambah dapat 1 berarti ini plus dikali dapat min 30. Nah, di sini berarti Y-nya bernilai min 6 atau Y bernilai 5 gitu ya. Maka jawaban yang ada itu Y sama dengan 5. Jawabannya udah jelas yang C. Baik, kita lanjutkan soal selanjutnya. Nah, di sini dalam bentuk uang-uang gitu ya. Dengan harga jual sebesar Rp2.500.000, penjual tersebut sudah untung 25%. Maka harga beli barang tersebut adalah. Nah, logikanya gini teman-teman ya. Jadi 2.500.000 itu udah termasuk untung. Nah, yang namanya untung ya, penjualnya pasti menjual lebih dari 100%. Jadi karena untungnya 25%, maka 2 juta ya, 2.500.000 itu bernilai setara nilainya dengan 125% ya dari katakanlah X ya, dimana X ini adalah harga jual. Harga beli aslinya. Jadi 2.500.000 ini adalah 125% dari harga beli karena dia untung 25%. Ya, harga beli itu kita anggap 100%. Paham ya, teman-teman ya? Nah, sampai sini teman-teman yang ditanyakan adalah nilai X gitu ya. Jadi kita tinggal coret-coret aja. Di sini 125 dicoret dengan 250. Nah, nilainya tentu angka 2. Berarti X ini kan masih persen ya teman-teman. Persen itu adalah per 100 sama dengan 2, nolnya di sisa 4 gitu ya. Nah, di sini X tinggal 100-nya kali ke kanan berarti ditambahin 0 aja. Tambahin 0,2 gitu ya. Jadi 2 juta gitu. Jadi jawabannya yang A teman-teman. Oke, gitu. Gampang ya. Next, selanjutnya. X sama dengan 1/2 tambah 1/5. Sedangkan Y 1/3 tambah 1/5. Maka nilai X per Y adalah. Nah, di sini karena nilai X dan Y-nya masih dalam bentuk pecahan dan penjumlahan, kita harus mencari nilai masing-masing keduanya dulu, teman-teman. Jadi 1/12 dengan 1/15 itu kita buat di sini aja. 1/12 tambah 1/15 ya. Ini adalah nilai X. Nah, tentu jangan lupa menyamakan penyebut ya, teman-teman. Nah, 12 dengan 15 itu bisa ketemu di 60.
Ya teman-teman ya. 12 itu biar jadi 60 tentu dikali 5. Kemudian 15 itu biar jadi 60 dikali 4 ya. Berarti 9/60. Oke. Kemudian nilai Y sama dengan 1/3 tambah 1/5. Itu berarti penyebutnya 15 ya. Berarti 5 tambah 3 kan gitu ya, dikali silang gitu, 5 kali 1 3 kali 1 berarti 8/15. Nah sekarang X per Y, kita langsung aja X per Y ya, sebenarnya bisa langsung di sini sih ya. Oke, kita buat lagi aja. Nah kalau pembagian teman-teman, berarti kita buat gini, 9/60 ya. Pembagian itu bisa diubah menjadi perkalian dengan syarat yang bawahnya dibalik, jadi 15/8 gitu ya. Di sini 60 dengan 15 bisa dicoret, sisanya 4 dengan 1 ya kan. Udah, ini udah nggak bisa diapa-apain karena 4 dengan 9 itu nggak bisa dibagi, berarti jawabannya 9/32. Jawabannya yang A teman-teman. Oke, mudah ya. Nah, selanjutnya ini yang akar-akar. Siapa yang kalau lihat akar udah langsung ditinggalin soalnya. Kita bahas akar 0,49 itu nilainya, kita langsung di sini aja ya. Akar 0,49 itu 0,7 karena 7 kali 7 itu 49, karena 0, berarti 0,7. Ada dua angka di belakang koma itu ya. Ditambah, nah di sini ada double akar teman-teman. Jadi 625, akar 625 itu adalah 25. Tetapi masih ada akar di luarnya. Nah, jadi di sini 0,7 ditambah akar 25 itu 5, berarti 5,7. Ya, jawabannya yang A. Jadi kalau double akar ya diakarin aja 2 kali gitu. Next, nilai akar pangkat 3 dari 39.304 adalah. Nah, ini mirip seperti soal yang pertama tadi teman-teman. Kita nggak perlu mencari nilai pastinya, kita perkirakan saja. 10 pangkat 3 tadi 1000 ya, 20 pangkat 3 itu tadi 8000 ya, 30 pangkat 3 itu artinya 27.000. Nah di sini masih kurang ya, 39.000. 40 pangkat 3 ini pasti udah lebih ya. Nilainya berarti 4 kali 4 16, 16 kali 4 itu 3264 ya, 64.000. Nah 39.000 itu nilainya antara 27.000 dengan 40.000, berarti jawabannya antara nilai ini teman-teman ya, antara nilai 30 pangkat 3 dengan 40 pangkat 3. Jadi 3 dan jawabannya berarti yang C teman-teman. Oke. Selanjutnya, berapakah nilai 45% dari 12/15? Nah, jadi 45% itu 45/100, dari berarti kali ya teman-teman. Nilai 45% dari berarti kali, artinya 12/15. Nah, di sini jangan dikali ya teman-teman. Kalau ada seperti ini dikecilkan saja, dibagi saja gitu ya. 45 dengan 15, kalau sama-sama kita bagi 5, di atasnya 9, di bawahnya sisa 3 gitu ya. Nah ini bisa kita bagi lagi teman-teman, 9 dengan 3 kita bagikan sisa 3 gitu ya. Atau bentar-bentar, nggak usah dibagi dengan 9. Oke, kita bagi dengan si 12 saja, 12 bagi 3 sisanya 4. Nah gitu, jadi 4 dengan 100 kalau kita bagi lagi sisanya adalah 25, berarti jawabannya 9/25 gitu ya. 9/25 jawabannya yang A. Oke. Jika XY nilainya 8, X kuadrat tambah Y kuadrat nilainya 13, maka X tambah Y kuadrat. Nah, di sini ada sedikit pemfaktoran. Jadi logikanya X tambah Y kuadratnya di luar ini teman-teman, berarti X-nya kuadrat ya, kemudian Y-nya juga kuadrat gitu ya. Jadi X kuadrat, X kuadratnya ke X, kuadratnya ke Y gitu. Kemudian ditambah 2 kali X kali Y, berarti 2XY teman-teman. Nah di sini dalam soal kita udah ada nilai X tambah Y 13, berarti di sininya 13 menggantikan nilai X tambah Y gitu ya. Ditambah 2XY, nah nilai XY 8, berarti 2 dikali 8 gitu ya, berarti 13 tambah 16, berarti hasilnya adalah 20. Ya 29 ya, kok jadi ragu. 29 jawabannya yang E teman-teman.
Oke, next soal selanjutnya. Akar 64/25 kali 4/9. Nah, ini mudah teman-teman. Karena semua angkanya ini bisa diakarkan ya. 64 akarnya 8, kemudian 25 akarnya 5, dikali 4 itu 2, 9 itu 3 akarnya, gitu ya. Nggak ada yang bisa dibagi sini ya. 8 kali 2 itu 16, 5 kali 3 itu 15, gitu ya. Berarti 16/15B jawabannya teman-teman. Oke, sekian dulu teman-teman. Ini udah 10 soal kita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain yang sedang mempersiapkan juga tes CPNS. Semoga bermanfaat untuk mengulang-ulang bagi yang sudah lama tidak mungkin mengerjakan matematika seperti ini. Oke, buat yang master-master di sana yang mungkin melihat video ini, ya mungkin ya kalau ada kesilapan tolong dikomentari di bawah ya. Kita masih sama-sama belajar. Nah, buat kalian yang mungkin memang bukan jurusannya hitung-hitungan gitu ya, ini mungkin bisa bermanfaat lebih untuk kalian. Oke, kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.